Ana ada acara di Bandung, cuma ana mau balik ke Jakarta lagi naik pesawat kayaknya capek. Akhirnya ana berpikir gimana caranya. Akhirnya ana mau naik kereta. Ternyata kereta ke Jember itu jam 11.20 menit dari Cirebon. Ana ngomong ya Allah. Ana ngomong akhirnya mampir ke Majalengka sebelum naik kereta. Masya Allah. Kecipir merambat kawat. Masih ndak mampir, yang penting lewat, kata dia gitu. Ahlan bikum, masya Allah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Amma ba'd, ahibati fillah. Tak terasa ya, kita sudah berada di awal tahun 1445 Hijriah. Malam ini tanggal berapa? Malam 18 ya. Malam 18 Muharram. Kita berada di salah satu bulan haram. Anak kesini waktu itu di bulan Syawal. Iya, apa Dzulqa'dah? Syawal ya. Iya, Syawal. Kemudian kita masuk ke bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Dzulhijjah juga bulan haram. Dan ini bulan haram terakhir. Walaupun secara hitungan di awal tahun dia bulan pertama. Kita baru akan ketemu bulan haram lagi kapan? Antum? Kapan kita ketemu bulan haram lagi? Rajab. Nah, berapa bulan lagi? Kompat. Hitung aja mah. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab. Berarti 5 bulan lagi kita baru ketemu bulan Rajab. Dan 5 bulan yang akan kita lewatin ini tidak memiliki fadilah tersendiri. Kita tahu dengan fadilah bulan Rajab, bulan haram. Kita tahu dengan fadilah bulan Sya'ban. Apa fadilah bulan Sya'ban? Bulan diangkatnya amalan. Kemudian kita masuk ke bulan Ramadan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diwajibkannya puasa. Kita masuk ke bulan Syawal. Syawal itu ada 6 hari puasa. Yang kalau kita puasa sunnah itu seperti puasa 1 tahun, puasa wajib. Lalu kita masuk ke bulan Dzulqa'dah, bulan haram lagi. Masuk ke bulan Dzulhijjah. Kemudian masuk bulan Muharram. Seakan-akan 6 bulan ini kita harus bawa bekal yang cukup untuk melewati bulan-bulan yang di depan kita. Bahkan bulan Safar itu menurut sebagian orang bulan balak. Biasanya orang nggak mau nikahkan anaknya di bulan Safar. Dan di hari Rebu terakhir bulan Safar itu ada namanya apa? Rebu Wekasan. Ya, Rebu yang diyakini tempat turutnya balak. Balak 1 tahun itu turunnya di Rebu Wekasan. Padahal enggak. Allah tidak menetapkan hal itu. Kalau bicara sesuatu yang gaib, yang berbicara harus Allah atau utusan Allah Azza wa Jalla. Kalau katanya nggak bisa kita. Ini urusan gaib. Makanya sebagian orang akhirnya di bulan Safar itu membuat ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita punya sisa 12 hari ya. Di bulan Muharram ini semoga kita bisa bawa bekal yang cukup untuk melewatin 5 bulan ke depan. Paling tidak ya besok hari Senin yang sedang tidak safar niatkan puasa. Yang belum puasa sama sekali niatkanlah. Paling enggak Muharram ini antum puasa 1 hari. Kalau kemarin puasa 10 Muharram ya, kita puasa besok. Kemudian ketemu hari Kamis bisa puasa lagi. Ahibati fillah, Allah itu cinta banget sama yang namanya puasa. Karena orang yang puasa itu nggak kelihatan. Maka Allah katakan illa siyam fa innahu li. Puasa itu milik aku, ibadah puasa ini milik aku, kan? Aku yang kasih pahala. Kelihatan nggak orang puasa? Dari mana antum tahu orang sedang puasa? Dari mana?
lemes. Orang sakit juga lemes lah. Pucat, orang sakit pucat gitu lah. Oh nggak makan Ustaz, dia nggak makan. Nah, boleh jadi dia udah kenyang. Nggak kelihatan. Tapi orang yang sedang sholat kelihatan nggak tuh? Orang yang sedang baca Quran kelihatan. Orang yang sedang berzikir kelihatan. Orang yang sedang bersedekah dia ngeluarkan sesuatu. Tapi orang yang sedang puasa nggak ngapa-ngapain dia. Antum pikir semua orang yang diem dikasih makan enggak. Paling dia kenyang dia aja. Habis makan. Makanya berusahalah untuk menambah puasa. Baik. Ada sebuah surat ya, ada 10 ayat yang disebutkan fadilahnya dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi hadis ini lemah. Di akhir hadis itu disebutkan man aqamaha, siapa yang menegakkan 10 ayat ini insyaallah masuk surga. 10 ayat di awal surat Al-Mu'minun. Ini 10 ayat malam ini kita gunakan untuk cermin kita. Kita masuk enggak dalam kriteria tersebut? Kita semua mengaku orang-orang beriman, mengaku muslim. Bahkan kalau dilihat jumlah umat Islam di Indonesia berapa? 225 juta. Udah ngitung antum. Nah, iya 78,1% katanya, nggak tahu bisa naik bisa turun. Tapi yang jelas agar tambah jumlah umat Islam, apa yang harus kita lakukan? Banyakin anak, banyakin keturunan. Jadi emak-emak nih sumbanglah, sumbang buat umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak anak. Paling sedikit berapa? 7 kali 2. 7 kali 4. Oh, Masya Allah. Berani ya tuh. Nah, tadi seorang wanita ketika dia hamil niatkan ingin menyumbang umat Muhammad SAW, memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat kisah Maryam. Ketika dia hamil, bukan Maryam ya, ibundanya Maryam. Ibundanya Maryam. Hana, yang namanya Hana. Ketika dia hamil dia mengatakan, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharram. Rabbi inni nadartu ma fi batni muharram. Aku bernadar yang di perutku ini, aku jadikan, diwakafkan itu anak. Buat Allah Azza wa Jalla. Diserahkan ke masjid. Diserahkan ke Masjidil Aqsa. Jadi paling tidak ketika seorang mau buat anak, dia baca doa. Ketika mau nambah anak, dia niatkan, kenapa engkau tambah anak? Untuk menambah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika engkau dihisab di hadapan Allah, ada banyak anak-anakmu yang semoga sudah mendoakan kita. Taib, Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ini. Taib, siapa yang mau baca? Baca surat Al-Mu'minun dari 1 sampai 10. Sampai 11 baca. Nah, sama artinya. Mana imam kita tadi? Ustaz Tariq, tafadhal. Sama artinya. Sama artinya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Satu ayat, satu arti. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki,
maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Afwan. Faman ibtagha wara'a dzalika fahulaika humul 'adun. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yakni orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Subhanallah. Kita sering dengar orang Islam pasti masuk surga. Tapi ternyata ada orang Islam yang gak masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak mau masuk surga. Jaminan itu diberikan, tapi ternyata ada yang gak mau. Itu yang membuat para sahabat heran. Waman ya'ba ya Rasul, siapa yang gak mau masuk surga? Maka beliau mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat patuh kepada aku, pasti masuk surga. Waman asani faqad aba, yang bermaksiat kepada aku, maka dia enggan masuk surga. Taib, Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Telah beruntung atau sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Kita hidup di masa di mana sekarang ada kelompok yang dengan masif menyebarkan pemikiran semua agama sama. Pokoknya semua orang beriman, maksudnya ya sudah. Pokoknya yang beriman adanya Tuhan itu sama. Enggak. Allah sebutkan sifat mereka. Seperti apa sih orang-orang yang beriman? Sifat pertama mereka, kita lihat diri kita nih. Jangan suka menghukumi orang lain. Engkau. Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kita tadi sholat isya. Nah, imam rakaat pertama baca apa? Lupa antum. Belakang. Al-Balad. Rakaat kedua Al-Qadar. Betul. Rakaat ketiga Al-Waqiah. Al-Fatihah. 6 jamaah. Ada orang sholat tapi nggak dapat apa-apa. Ada orang sholat masuk neraka. Fawailul lil musallin. Celaka buat orang-orang yang sholat. Allah sebutkan yang beruntung itu orang yang sholatnya khusyuk. Apa makna khusyuk? Subhanallah, Ibn Juzay dalam kitab tafsirnya dia menyebutkan al-khusyuk halatun fil qalbi minal khawf wal muraqabah wat tadhallul li 'azamatil maula jalla jalaluhu. Khusyuk itu maksudnya adalah kondisi hati yang penuh dengan rasa takut, merasa diawasin sama Allah, merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang ini kata beliau nampak dalam raganya. Salatnya penuh dengan ketenangan, nggak terburu-buru. Ketika dia berdiri, dia membaca Al-Fatihah, dia hayatin satu persatu kebesaran Sang Pencipta. Ketika imam membaca umpamanya
ayat yang berkaitan dengan azab, dia takut dengan azab itu. Ketika yang dibaca adalah ayat yang berkaitan dengan karunia Allah, tentang surganya, tentang rahmatnya, dia berharap. Jadi khusyuk itu kondisi hati yang penuh dengan rasa takut kepada Allah, merasa diawasin. Engkau gimana sedang berdiri, sedang diawasi. Dan kita hadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Kita tunduk merendahkan diri di hadapan kebesaran Allah Azza wa Jalla yang nampak di jasad. Kemudian dia menghadap ke sholatnya, nggak noleh, fokus. Pernah melihat orang sholat, Allahu Akbar, sholat ngelihat jam. Kadangkala HP-nya bergetar, siapa yang WA ini ya? Oh, biasanya kalau sholat tarawih yang panjang, seperti itu. Enggak, khusyuk enggak seperti itu. Kemudian disebutkan yang betul dalam definisi khusyuk itu, dia kondisi yang lebih daripada sekedar konsentrasi. Ada yang menafsirkan khusyuk dengan konsentrasi. Ya konsentrasi, enggak. Khusyuk itu di atas konsentrasi. Iya, engkau konsentrasi dan engkau menghadirkan keagungan Allah dalam sholatmu. Ada orang yang aku konsentrasi dengan sholatku, aku mengikuti apa yang aku baca ya. Ketika baca Subhana Rabbiyal Azim ya aku tahu maknanya. Enggak, bukan sekedar konsentrasi, tapi lebih dari konsentrasi. Mahal khusyuk ini jemaah. Menghadirkannya berat, butuh perjuangan. Menghadirkan kekhusyuan itu lebih daripada sekedar mengkondisikan suasana sholat kita, tapi hati kita yang dikondisikan. Makanya kadang-kala kalau orang mau sholat masih pegang handphone ya. Ini imam sudah, muadzin sudah qomat ya, dia masih ngelihat WA, tahu-tahu qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Udah. Kira-kira bisa khusyuk nggak dia? Berat. Makanya khusyuk itu dimulai ketika antum berangkat menuju masjid, atau kalau di rumah emak-emak dari sejak dia berwudu mulai dia hadirkan keagungan Allah. Sampai pernah ada seorang wudu di kalangan salafus soleh, terlihat pucat wajahnya. Kok kenapa kata dia? Kok kenapa kata dia? Dia mengatakan, ya gimana, aku sedang kondisi takut, aku akan menghadap Allah yang Allah tahu dengan dosa-dosa. Itu hadir. Sejak wudu sudah hadir keagungan Allah Azza wa Jalla. Orang berwudu baca bismillah. Kemudian bagaimana ketika dia menghamparkan sejadahnya umpamanya. Iya, orang nggak tahu dengan dosa-dosa kita, tapi Allah tahu. Maka hadirkan kekhusyuan itu. Baik, apakah orang yang tidak khusyuk sholatnya diterima apa enggak? Jamaah, kalau antum sholat tidak khusyuk, dan kita sering sholat nggak khusyuk. Kadangkala khusyuknya kita itu pas tasyahud akhir. Oh, udah terakhir ternyata. Pas tasyahud akhir baru dia mulai, bukan khusyuk, konsentrasi. Baru konsentrasi. Dia anak nggak ngomong orangnya, anak kadangkala sholat itu rakaat pertama, kedua, terasa bacaan imam panjang banget ya. Padahal imam cuma baca idza jaa nasrullah wal fath. Karena kita nggak hadir di sana. Baik, yang tidak khusyuk diterima nggak sholatnya? Yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholat. Sebelum yang lain, sodakoh antum ya, masya Allah, puasa antum haji berulang kali, umroh berulang kali. Yang pertama dihisab sholatnya. Kalau benar sholatnya, semua amalnya insya Allah benar. Itu menjadi standar. Terus seorang yang sholatnya nggak khusyuk diterima apa enggak? Cuma harus ngulangin. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan ya, diterimanya sebuah amal itu ada beberapa tingkatan ternyata. Ana masya Allah ketika ana baca ini, ya Allah ya. Yang pertama beliau menyebutkan qabulu ridha wa mahabbah wa i'tidadin wa mubahatin wa thana'in 'alal 'amil
bihi bainal mala'il a'la. Diterima. Kalau subhanallah ya. Kebayang anak ini, ada orang mengajukan disertasi atau seorang mengajukan doktoral ya. Dia selesai sidang, ada yang cum laude ya. Ada yang hasilnya sangat memuaskan. Ada yang hasilnya apa lagi? Memuaskan. Ada yang cukup. Ada yang ditolak. Ternyata diterima model seperti itu. Yang pertama kata Ibnu Qayyim, diterima dengan keridhaan Allah, dengan kecintaan Allah. Bahkan Allah membanggakan orang ini di hadapan malaikatnya. Dibanggakan. Jadi ada orang yang diterima dan Allah bangga dengan orang tersebut. Ya tadi, summa cum laude. Ini sesuatu yang di atas sangat memuaskan. Yang kedua kata beliau, wa qabulu jazain wa thawab. Diterima ya dikasih pahala aja. Tanpa dipuji. Tanpa disanjung, cuma diterima. Ya kayak tadi disertasinya diterima ya sudah. Tanpa dibanggakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, diterima qabulu isqatin lil iqab faqat. Diterima cuma tidak dia diterima sama Allah dan tidak dikasih hukuman. Kalau pahala nggak ada. Tapi dia ya sudah menyelesaikan kewajiban saja. Kan ada orang yang sholat, alhamdulillah selesai sudah sholat, alhamdulillah, udah alhamdulillah, beban anak Ustaz, selesai alhamdulillah, kayak sudah lepas, bas dia hanya menggugurkan kewajiban. Artinya orang ini tidak ada kewajiban ngulangin sholat, gugur kewajiban dia, sah sholatnya. Nah itu bicara hukumnya sah sholatnya. Makanya orang kalau berangkat umroh, ana seringkali bimbing jemaah umroh, ana sampaikan kepada mereka, bapak-bapak ini, ibu-ibu, kepingin diterima saja, kepingin sah, atau kepingin sempurna. Bayar mahal loh orang umroh, orang haji itu, jemaah haji Indonesia udah balik semua ya. Kadang-kadang kita kesian sama jemaah haji. Ibadah haji yang dilakukan seumur hidup sekali wajibnya, itu kadang-kadang nggak tahu apakah dia sah, yang penting tidak ada kewajiban ngulangin, atau dia ingin sempurna. Kalau ingin sempurna perlu perjuangan, perlu belajar. Yang sunnah-sunnah dia kerjakan, kan ada yang penting yang wajib Ustaz. Enggak, sampai yang sunnah-sunnah dia kerjakan. Ini insya Allah akan diterima dengan bangga Allah, dengan pujian dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kadang-kadang ada orang kayak orang tahlul. Sebagian orang berangkat umroh tahallul, ketika tahallul ambil dari sini 7, dari depan 7, dari samping sini 7, dari belakang 7. Berapa? 7 kali 4? 28. Sah? Sah. Yang sempurna ya botak lah. Kalau ingin dia kurang dapat pahala juga, tapi pahalanya nggak seperti yang botak, dipendekin semuanya. Seperti itu. Jadi tatkala kita sholat, antum perlu merenungkan, kira-kira anak sholat anak itu dibanggakan nggak sama Allah? Karena khusyuk ini ruhnya sholat. Ruhnya sholat tadi. Kalau ternyata kayaknya cuma menggugurkan kewajiban saja, perlu belajar lagi kita. Dan sebagian kita sudah sholat 50 tahun. Ada yang sudah sholat 55 tahun. Dan dia nggak tahu diterima apa enggak Ustaz ya. Dia berusaha untuk meningkatkan kekhusyuan tadi. Itu yang pertama. Jadi ada orang yang sholat beliau sebutkan hanya menggugurkan kewajiban. Ini adalah sholatnya orang tadi yang nggak konsentrasi. Itu hanya menggugurkan kewajiban. Nggak ada pahala buat dia. Karena Nabi SAW mengatakan, fa innahu laisa lahu min salatihi illa ma aqil. Orang itu tidak akan dapat pahala dari sholatnya kecuali yang ada konsentrasi dia di sana. Ini kalau bicara pahala tadi, ada pahala. Tapi kalau antum nggak konsentrasi, antum kemana-mana, ya sudah hanya menggugurkan kewajiban. Kadangkala imamnya sudah assalamualaikum, kita nambah 1 rakaat. Loh,
Padahal dia sebenarnya udah lengkap ya Pak. Karena dia gak tahu kepikiran. Allahu Akbar. Baik, itu yang pertama, sifat yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jadi orang beriman yang beruntung itu kriteria keduanya, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri atau berpaling dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sekarang kita hidup di masa banyak hal yang tidak berguna. Taib, nonton berita, apa kegunaannya? Berita lagi, TV ya, atau di handphone, situs berita. Ana terus terang berusaha kalau berita itu, sejak haji ana nggak buka berita ya. Alhamdulillah, bersyukur dapat berita dari orang. Soalnya kalau sudah buka berita itu nggak berhenti ya. Besok lihat lagi, waktu awal ingat Sambo, berita Sambo ya, ada apa sama Sambo ini? Besok Sambo gimana? Udah ditangkap begitu Sambo terus. Kira-kira antum gunanya apa? Sambo di penjara nggak di penjara, antum gunanya apa? Alhamdulillah Ustaz, iman ana tambah. Nggak ada. Jadi kadang-kala kita itu melakukan sesuatu yang tidak berguna. Makanya kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna, nggak ada manfaatnya buat dia. Ya hanya sekedar apa ya? Menghabiskan waktu kadang-kala. Mama kadang-kala kerjanya ngelihat orang jualan. Kan sekarang pada live ya. Jualan di mana? Di TikTok, di Shopee ini, dia melihat, Masya Allah. Tanya sama suaminya, mau beli? Enggak ada. Cuma lihat-lihat doang. Karena duit suaminya udah habis. Jadi dia cuma lihat-lihat, nggak ada gunanya. Makanya hendaklah kita berusaha meninggalkan perkara, baik itu ucapan atau perbuatan yang tidak berguna buat kita. Belum tentu haram loh, enggak. Kalau haram jelas wajib ditinggalkan ya. Kalau sudah kemaksiatan jelas wajib ditinggalkan, kekufuran, kesyirikan ya harus ditinggalkan. Tapi seorang mukmin yang imannya sempurna itu sampai hal-hal yang mubah, yang tidak berguna dia tinggalkan. Contoh apa? Yang tidak berguna aja Pak. Game. Orang main game umpamanya. Gamenya halal. Kan game itu ada yang haram juga. Gamenya halal. Tapi manfaatnya apa? Alhamdulillah Ustaz. Sejak ana main game, ana bisa sholat malam 11 rakaat Ustaz. Oh, berguna kalau gitu, itu bermanfaat. Yang ada dia main game, istrinya baca Quran. Kata dia, ana mau ruqyah suami ana Ustaz. Iya, kadang-kala suaminya sudah kecanduan game. Kecanduan game. Yang ngerokok ini masuk berguna apa tidak berguna? Oh Ustaz, ana dengan merokok menghidupi pekerja-pekerja itu. Menguntungkan orang-orang kaya itu. Ana sodako Ustaz. Oh sodako antum. Kalau sodako langsung duitnya kasihkan kepada orang-orang itu. Bukan antum membakar di mulut antum, membahayakan diri antum. Dan ana heran, rumah sakit paru-paru ini tambah lagi jam. Buka lagi, Masya Allah ya. Gara-gara apa? Yang ngerokok ini. Iya, itu termasuk yang harus ditinggalkan. Ada gunanya apa enggak? Ustaz, anak kalau ngerokok itu alhamdulillah Ustaz, bisa nulis disertasi dengan bagus. Oh, jadi encer otak anak. Jamaah, tidak ada sesuatu yang dilarang Allah, melainkan ada manfaat. Tapi bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Sampai khamr pun, minuman keras, ada manfaatnya enggak? Ada. Makanya ketika orang-orang yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, orang-orang tanya apa hukumnya khamr sama judi. Judi bermanfaat apa tidak? Bermanfaat buat yang menang. Loh iya kan? Maka kata Allah, qul fihima
ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Katakan kepada orang-orang itu, dalam khamr dan judi itu, di situ ada dosa yang besar, ada bahaya yang nyata dan besar, dan ada manfaatnya buat orang. Manfaatnya khamr apa buat orang? Yang jualan, alhamdulillah, iya kan? Buka bayar sekolah anaknya gitu kan. Kemudian yang tukang apa? Bartender itunya, dia alhamdulillah anak bisa umroh Ustaz, jadi bartender. Ada manfaatnya mungkin dia. Tapi secara finansial mungkin dia dapat manfaat secara finansial. Kemudian sebagian mungkin ada manfaat secara kesehatan, mungkin ada. Tapi apa kata Allah? Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Orang beriman dengar ini belum diharamkan ya. Ketika ayat ini turun, itu belum diharamkan. Tapi disebut oleh para sahabat, yang berakal sehat dari para sahabat berhenti sudah. Karena sudah tahu ini manfaatnya sedikit gitu loh. Lebih banyak bahayanya. Walaupun belum diharamkan pada waktu itu. Sampai akhirnya diharamkan khamr tersebut. Jadi orang beriman itu meninggalkan perkataan dan perbuatan yang gak berguna. Yang dosa jelas. Yang bukan dosa pun kalau gak berguna dia menghindari. Di antara yang dibenci sama Nabi SAW itu adalah tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Kenapa? Orang kok ngobrol ba'dal Isya itu nggak ada berhentinya aja. Ngobrol ke timur, ke barat, sampai tahu-tahu azan subuh. Masya Allah, azan subuh sudah sama. Tapi kalau ngobrol ba'dal maghrib ada azan Isya. Aduh, udah azan, bisa bubar-bubar gitu kan. Makanya dibenci. Ada hal yang kadang-kadang ngobrol nggak penting itu perlu ditinggalin. Makanya kalau sampai antum selesai ngobrol, tutup dengan doa kafaratul majlis. Sebagian orang berpikir, oh ini doa buat kajian. Bukan, itu doa buat majlis. Mau majlisnya kajian, mau majlis kopi, mau majlis teh, iya majlis apapun antum mau bubar, semua bubar itu weh. Tunggu dulu, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dengan itu ya ada omongan-omongan yang kurang berguna diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi itu sifat orang yang beriman. Kita sudah seperti itu apa belum? Atau ternyata lebih banyak waktu kita untuk yang tidak berguna? Handphone nih, wallahi jamaah, kadangkala handphone ini buat kita lupa baca Quran. Umpamanya kita punya target satu hari 1 juz, gara-gara handphone ini hilang 1 juz itu. 1 jam bisa pegang handphone, hanya buka grup. Makanya kadang-kala emak-emak itu ngelihat suaminya di pojokan ketawa-ketawa, ya Allah, apa harus dibawa ke dokter suaminya? Iya, ada yang kayak gitu. Ada istrinya yang di malam hari suaminya masuk kamar bercahaya wajahnya, Allahu Akbar, ini gara-gara ibadah ini, padahal sedang pegang handphone ya, bercahaya dengan cahaya handphonenya. Kadang-kala seperti itu. Itu yang terjadi di rumah tangga kita. Maka tolong nih suami istri, hindarin hal-hal yang tidak berguna. Antum lebih fokus ngajarin anak lah, emak-emaknya dapat pahala, menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Ngajarin anak itu senang sebenarnya jamaah, kalau dari hati. Tapi kalau dari emosi, kamu ini anaknya siapa ya? Mana bapakmu? Padahal anaknya dia aja. Karena bapaknya jarang pulang ini, yang disalahkan siapa? Bapaknya gitu. Sudah, yang ada dijalani, biar anak-anak itu dapat pendidikan yang baik. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga, walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Ada seorang syekh ya, dia cerita, yang datang ke ana, kata syekh, orang-orang itu konsultasi zakat, itu yang duitnya miliaran, yang triliunan nggak pernah datang ke ana.
Berat loh zaman. Zakat itu kalau antum punya uang 100 juta, berapa zakatnya? 2,5 juta. Nah, kalau 1 M 25 juta. Kalau 1 triliun 1 triliun 25 miliar. Betul? Bayangin 20 miliar zakat antum mau dikeluarin. Allahu Akbar. Sayang nih 25 M. Bisa buat pos 2. 25 M. Makanya antum ketika punya duit tolong mulai dihitung. Kalau bisa jadi orang kaya nggak wajib zakat. Kalau nggak salah Ibn Rohum Abu Thawr, salah seorang ulama Mesir dari kalangan salafus saleh, dia itu kaya raya tapi nggak wajib zakat. Bayangin, bagaimana orang kaya nggak wajib zakat? Zakat itu kan ada nisab dan ada haulnya. Nisabnya zakat itu berapa? 85 gram? Ya, 85 gram emas kan? Anggap 100 juta. Anggap 100 juta ya. Ini orang Abu Thur ini ketika akhir tahun mau dihitung nggak sampai 100 juta. Karena sudah dibagikan. Jadi sebelum sampai haul udah dibagikan. Jadi dia mulai usaha lagi gitu. Tahun depan dia bagikan, tahun depan seperti itulah. Masya Allah. Bisa untuk jadi orang kaya nggak wajib zakat. Ya nggak jadi kaya akhirnya. Masya Allah seperti itu. Tapi kalau enggak, paling enggak zakat ya. Dan harapan anak yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Berkaitan dengan zakat padi atau zakat hasil tani. Padi dan jagung kalau di negeri kita ya. Itu banyak masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat. Dia pikir zakat itu zakat fitrah 2,5 kilo. Alhamdulillah, udah zakat, alhamdulillah. Udah zakat Ustaz, 2,5 kilo. Anda kasih telur lagi, Anda kasih apa? Dia merasa sudah selesai. Padahal kalau zakat harta itu harus harta. Jadi ingat, kalau zakat itu harta, zakat uang, maka diberikan uang. Jangan diberikan bahan makanan. Kecuali ada kondisi yang memang orang itu butuh makanan. Tapi kalau enggak, kasih duit biar dia yang beli gitu loh. Memang kita mengeluarkan zakat seperti itu. Tolong dihitung. Ini zakat yang wajib. Kita bicara yang wajib ya. Ada nanti sodakoh dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang keempat, sholatnya udah benar. Menjaga diri dari dosa dan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga, memelihara kemaluannya. Fitnah terbesar bagi kaum laki-laki siapa? Wanita. Kenapa kok dipisahkan? Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan khairu sufufir rijal awwaluha. Di masjid tuh waktu sholat ya, waktu kajian juga mungkin, sebaik-baiknya soft laki-laki itu yang paling awal. Seburuk-buruknya soft laki-laki yang paling akhir, itu yang akhir-akhir tuh. Itu soft paling buruk itu. Dan emak-emak nih, sebaik-baiknya soft wanita itu yang paling belakang. Jadi semakin jauh dari laki-laki itu semakin, dan seburuk-buruknya soft emak-emak ini yang paling depan. Yang paling depan ini paling buruk. Bener loh jemaah. Makanya masjid itu seharusnya soft perempuan dimulai dari belakang. Jadi perempuan itu masuk masjid mulai dari belakang. Yang terlambat ada di depan. Itu seharusnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kan di masyarakat ngelihat, oh enggak, yang paling afdol, yang paling depan, seperti itu. Enggak, yang paling akhir. Tapi kalau pintunya di belakang jangan, karena nggak bisa masuk sudah.
Makanya dulu pintunya masjid itu di samping, sehingga perempuan masuk langsung mengisi soft yang paling belakang. Fitnah terbesar bagi kaum laki, kata Nabi SAW, ma taraktu fitnatan asyadda ala rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah, cobaan yang lebih dahsyat buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Makanya wanita itu diperintahkan untuk berjilbab. Dan ana bersyukur. Tadi di Bandung ada satu kawan, dia berada di Amerika sejak tahun berapa ana lupa, 16 tahun dia di Amerika, nggak pulang ke Indonesia. Dia kerja di Islamic Center. Anaknya ya tiap hari main di Islamic Center. Sampai anaknya ngomong, ini di Amerika, di New York ya, anaknya ngomong sama bapak, ayah, di Amerika ini semuanya orang Islam ya, kata dia. Karena dia cuma ada di lingkungan sana Islam. Ketika dia pulang ke Indonesia, dia ngomong, wallah anak heran. Dia kalau nggak salah dari tahun 2000 ya, sampai 2016 dia pulang ke Indonesia. Anak pulang ke Indonesia, anak lihat sekolah SMP. Anak sampai pikir ini SMP Islam ya, semua pada pakai jilbab. Dan kita lihat sekarang ini, sulit mencari siswi SMP SMP yang nggak pakai jilbab. Yang negeri ya, yang negeri kok, yang MTS ya wajar lah. Ini yang negeri. Dan anak rasakan itu. Pernah anak kena macet ya, pas Jumatan, mau sholat Jumat di depan SMP negeri. Anak liatin anak-anak SMP ini. Anak mau cari yang nggak pakai jilbab. Subhanallah, mungkin ada satu, ada dua, tapi lama-kelamaan dia pun pakai jilbab. Karena dia merasa semua pada pakai jilbab. Besoknya pakai jilbab. Masya Allah. Karena apa? Karena dia menggoda. Dan laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Jadi dari mata turun ke hati. Makanya jendelanya ditutup. Kalau antum punya tetangga cantik, antum jendela jangan pernah dibuka. Kalau antum buka, ya Allah, rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Antum ngelihat istri antum, aduh. Lihat istri tetangga, masya Allah, masya Allah. Tetangga kita sama. Tetangga itu yang punya istri, ngelihat istrinya sama. Aduh, ngelihat istri antum, masya Allah. Na'udzubillah. Makanya kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan mereka menjaga kemaluannya. Di sini disebutkan walladzina hum li furujihim hafidun. Mereka yang menjaga kemaluannya. Bagaimana cara menjaga kemaluan? Lewat mata. Matanya dijaga. Ali pernah bertanya tentang nadhrul fujah. Kalau nggak sengaja, antum kadang kala keluar rumah mungkin melihat, apa yang harus melakukan? Katanya pandangan pertama nggak apa-apa, nggak kedip antum. Kan pandangan pertama nih, isrif basarak, palingkan wajah. Dan pandangan mata itu anak panah iblis beracun. Antum tahu anak panah iblis beracun. Kadangkala nggak perlu luka, jemaah. Nggak perlu, lewat aja, leket dikit, itu masuk ke hati. Antum masuk ke kamar, ngelihat langit-langit, loh, kok ada gambarnya perempuan itu? Gambarnya di hati, itu racun. Maka benar-benar kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Dari mata turun ke hati. Baik, ahibati fillah. Rasulullah SAW mengajarkan doa. Beliau berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan pendengaranku. Wa min syarri basari, dan dari keburukan mataku. Wa min syarri lisani, dan dari keburukan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku. Wa min syarri mani, dan dari keburukan atau kejahatan air maniku.
maka perbanyak baca doa itu. Ibu-ibu juga diperintahkan wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakan kepada orang-orang beriman, wanita-wanita yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Makanya ada emak-emak yang suka nonton India. Sekarang sudah nggak India. Apa? Drakor. Hah? Korea. Sering nonton Korea, Bapak? Oh, bukan. Sama kita, Pak. Aneh itu jamaah. Pernah baca komentar salah satu artis Korea pakai bahasa Arab. Anak kepingin lihat apa sih komentar orang Arab ini di sana. Jijik sampai anak. Salah satu komentar mengatakan, ya Allah, tangannya dia lebih bagus daripada wajah anak. Na'udzubillah, kata anak. Sampai kayak gitu coba. Maka tolong tundukkan pandangan. Zat yang tidak berguna jangan dilihat. Karena semua dimulai dari mata. Dan perempuan itu lebih baik di rumah. Maka Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Kata Allah kepada para wanita, kalian tinggallah di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalau harus keluar jangan bersolek. Kadang-kadang ada yang harus keluar, gimana Ustaz? Anak harus belanja, anak harus ngantar anak sekolah, anak mungkin harus bekerja. Maka kata Allah, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Engkau keluar hanya untuk hajat, setelah itu pun. Ini untuk menjaga tatanan masyarakat. Di antara tanda-tanda kiamat itu yadharuz zina. Zina itu biasanya sembunyi-sembunyi. Nampak perzinaan. Dan penyebab tersebarnya perzinaan itu adanya pembiaran dari masyarakat. Seorang ayah, anak perempuannya keluar sama laki-laki. Jangan malam-malam ya. Insyaallah. Pikirnya ayahnya baik. Enggak Ustaz, anak sudah katakan jangan malam-malam. Allahu Akbar. Nggak tahu ketika dia jalan berduaan, siapa yang ketiganya? Syaitan. Antum sedang melepas anak antum sama syaitan. Tapi mereka nggak sadar. Bahkan sebagian orang tua mengatakan, antum kalau nggak pacaran, gimana mau dapat jodoh? Di sini juga masyarakat harus punya peran. Orang tua nyarikan jodoh buat putrinya, bukan putrinya nyari sendiri di luar. Tahu-tahu dia bilang, ayah aku suka sama fulan ayah. Kalau janda mungkin, ya janda itu kata Nabi SAW, as-sayyib tusta'mar. Janda itu ditunggu perintahnya. Kadang-kadang kan ada antum ini yang sudah nunggu jandanya fulan. Alhamdulillah fulan mati itu. Gue tunggu jandanya memang. Ketika dia jadi janda, antum ngomong sama janda itu, kalau selesai masa iddahnya kabarin aku ya. Boleh nggak jemaah? Boleh. Boleh, tapi nggak boleh kalau dia di masa iddah itu nggak boleh dengan tegas melamar dia. Tapi dengan sindiran, dengan kiasan, masya Allah, siapa yang nggak mau sama engkau? Dari dulu aku tunggu, seperti itu. Tapi kalau engkau sudah selesai masa iddahnya, aku nikahin engkau, nggak boleh. Itu janda. Kalau gadis itu pemalu sebenarnya. Tapi sekarang, na'udzubillah, malu-maluin. Betul jemaah, betul. Subhanallah. Baik, ini berkaitan dengan menjaga kemaluan. Maka dari mata nggak ada alasannya. Ingat, tidak ada alasan orang berzina, nggak ada. Gimana Ustaz? Anak hidup di lingkungan seperti itu. Gimana lingkungan Anda semua Ustaz? Perempuan-perempuan. Antum tahu istrinya Fir'aun. Dia hidup di istana Fir'aun yang semua simbol kesyirikan ada di rumah. Bahkan suaminya ngaku Tuhan, tapi dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah sampai mati.
Sebagaimana ada orang yang hidup di lingkungan yang penuh dengan ketaatan, tapi juga nggak dapat hidayah. Seperti istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Jadi nggak ada alasan mengatakan gimana lingkungannya. Kalau nggak kuat di lingkungan itu, hijrah antum, tinggalkan. Loh gimana anak makannya? Sebelum antum lahir rezeki antum sudah dicatat. Kadang-kala iman kita lemah. Taib. Illa ala azwajihim. Ini kecuali kalau laki-laki yang beriman itu menyalurkan syahwatnya kepada istri-istri mereka. Makanya Allah mengatakan fankihu ma taba lakum. Ini ayat yang paling disenengin sama bapak-bapak, ditakutin sama emak-emak. Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahin dari wanita-wanita yang kalian sukai, yang baik-baik itu, mathna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4. Apa kata mama? Ustaz, wallahu Ustaz, ana tidak menentang poligami, wallahu Ustaz. Tapi jangan suami ana, biar suaminya fulan itu enggak apa-apa. Jadi kalau suaminya orang poligami ya enggak apa-apa lah. Yang penting jangan suami ana. Enggak ada alasan, Allah perbolehkan buat antum. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian takut tidak mampu berlakukan, cukup satu jemaah. Jadi jangan berpikir antum bersenang-senang di dunia dan diadab di neraka. Sebagian wanita berpikir kalau ada laki-laki yang kawin lagi, oh syahwat, nafsu, anak punya sahib nikah lagi jemaah. Beberapa yang lalu dia cerai sama istri keduanya. Dia mengatakan, ya Allah Ustaz, kayak di neraka, kayak di neraka ribut terus. Berat dia, tanggung jawab seperti itu. Kalau antum tidak mampu memanage konflik yang terjadi, cukup satu. Selamat antum insya Allah. Selamat daripada antum 2 tapi berantakan rumah tangga antum. Baik. Bagaimana ibu-ibu? Setuju? Bapak-bapak ketawa-ketawa aja. Baik, faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun. Kalau ada yang mencari di balik itu dengan berzina, pacaran kemana-mana, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dikasih yang halal, cari yang haram. Dan di barat sana aja, bukan hanya di barat ya. Mungkin sekarang barat sudah banyak yang muslim ya. Di negeri-negeri non-Islam, di negeri-negeri kafir tersebut, sebagian mereka mengharamkan poligami, tapi mau punya pacar 1000 nggak apa-apa. Dan kita punya masalah besar di negeri kita, harus kita pecahkan bersama. Di negeri kita ini ada batasan umur untuk anak-anak menikah. Umur berapa? 19 tahun sekarang ya. 19 tahun. Yang laki dan yang perempuan. Batasnya 19 tahun. Cuma sebelum 19 tahun itu banyak yang udah berzina. Di beberapa daerah itu, di Bandung. Di Bandung itu ada sebuah proyek punya pemerintah namanya Bedas Sapu Jaga. Itu dalam rangka mengurangi pernikahan dini. Karena banyak yang nikah dini itu gara-gara berzina, hamil dia. Kalau memang dibatasin umur pernikahan 19 tahun, oke. Untuk menjaga kematangan mereka supaya nikahnya benar-benar dan tidak ada perceraian. Sebelum masa 19 tahun ada kewajiban menjaga yang laki tidak berzina, menjaga yang wanita tidak berzina. Karena ini 2 orang tergoda dan itu fitnah terbesar. Jangan kemudian 2 orang ini dikatakan jangan nikah kecuali umur 19 tahun, tapi berzina nggak apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Keluar sudah sama cowoknya malam minggu, keluar umpamanya seperti itu, nggak apa-apa. Loh, gimana? Maka kita harus pecahkan bersama hal ini. Dengan cara apa? Memberikan pendidikan dan memisahkan laki dan perempuan. Sholat aja dipisahkan ya, sholat. Apalagi yang tidak sholat. Dan banyak terjadi perzinaan karena mereka dikumpulkan di tempat yang sama.
Taib, kemudian Allah sebutkan sifat yang ke-5. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang menjaga amanah. Amanah itu boleh jadi istri kita amanah, anak-anak kita amanah, pekerjaan kita amanah, dijaga tuh. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu yang kita lihat ya, kata Nabi SAW, yu'tamanu fihil kha'in wa yukhawwanu fihil amin. Akan datang satu masa di mana pengkhianat dikasih amanah. Tahu pengkhianat ini orang, tapi malah dianggap orang paling amanah, paling bagus. Yang ahli amanat dianggap pengkhianat. Jadi standarnya itu udah terbalik-balik. Orang beriman jaga amanah. Kalau nggak jaga amanah termasuk orang-orang munafik. Kasih amanat berkhianat. Dan dia menjaga janjinya. Tanda-tanda orang munafik, idza tumina khana wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dikasih amanat dia berkhianat, kalau berjanji dia ingkar janji. Di antara janji yang paling banyak dilakukan manusia itu janji bayar utang. Insyaallah pekan depan siap. Jam berapa? Pagi lah insyaallah. Sebulan kemudian ketemu lagi. Ya apa utangnya? Wallah lupa. Insyaallah. Insyaallah hari Sabtu depan itu ada fulan bayar utang sama anak. Langsung ada transfer. Siap. Siapa yang pernah berjanji bayar utang nggak bayar utang? Coba nggak ada di sini orangnya. Dan di antara cara tahu orang baik sama tidak itu urusan fulus. Makanya kalau ibu-ibu cari menantu, tolong tanyakan ke teman-teman kerja dia. Kita punya utang nggak? Fulan, oh insyaallah fulan, soft pertama di masjid, tapi utang nggak bayar-bayar sama. Itu bikin malu jemaah. Karena seharusnya yang pertama tadi khasyi'un itu ada kolerasinya dengan amanah. Karena kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan pengkhianatan ini, ingkar janji termasuk perbuatan yang munkar. Kemudian walladzina hum 'ala salatihim yuhafizun. Kalau bicara khusyuk di awal tadi, dia bukan hanya sekali khusyuknya, tapi dia menjaga sholatnya. Karena sholat ini memang dijadikan oleh Allah buat umatnya untuk menjaga mereka. Subuh antum sholat, dari subuh ke duhur banyak godaan lu jemaah. Boleh jadi banyak dosa, maka antum sholat duhur, dosa antara subuh ke duhur dihapuskan. Antara zuhur ke asar antum salat lagi dihapuskan. Salat yang 5 waktu itu kafaratun lima bainahunna. Itu sebagai penghapus dosa di antara salat itu. Makanya orang beriman ini bukan hanya salat sekali, bukan hanya khusyuk sekali, tapi dia menjaga salatnya untuk tetap khusyuk. Sebagian kita dulu pernah khusyuk. Iya Ustaz, waktu ana dikasih ujian sama Allah itu, subhanallah, ana bisa khusyuk, tapi sekarang dikasih nikmat sama Allah sering hilang khusyuknya. Maka tolong dijaga sholatnya. Kalau itu dilakukan selesai sudah. Ada jaminan dari Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang akan mereka warisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Kok bisa mewarisi jemaah? Siapa yang tahu jawabannya? Kenapa disebut mereka mewarisi? Antum ini kalau masuk surga, antum ambil warisannya orang, dapat warisan. Nah, bagian. Jadi surga dan neraka ini cukup untuk semua manusia. Semua penduduk bumi ini punya tempat di surga dan punya tempat di neraka. Ketika orang-orang kafir tempat di surganya kan
habis, dia masuk neraka. Maka bagian dia di neraka itu diwarisin oleh orang-orang beriman, sehingga semakin luas yang didapatkan oleh orang-orang beriman. Selain dapat bagian dia juga mewarisi bagian orang-orang yang masuk neraka. Neraka juga seperti itu. Di neraka itu cukup buat seluruh manusia. Ada bagian orang beriman di sana. Kalau dia kafir, maka ketika dia masuk surga, bagiannya diberikan kepada orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan kepada Ustaz. Selanjutnya masuk kepada sesi pertanyaan langsung. Coba yang paling belakang. Loh, yang telat masa kasih? Yang paling depan dulu lah. Paling belakang itu telat dia. Masa kasih kesempatan dulu? Masya Allah, ada pertanyaan tertulis nih. Nah, Lalu nggak ada Ustaz. Betul. Jadi yang terakhir dari siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz dari seorang hamba yang akhir ilmu. Di sini saya tadi menyimak kata Ustaz awal rumah sabu cuma dia maaf salah. Kalau ini selalu asal saya amali kalau saya amali yang disebutkan Tuhan, apakah saluh atau pasca itu berkaitan dengan fikih atau akidah? Sebab kita menyaksikan yang saya sendiri adalah pelaku dari yang dulu proses sebelum mengenal salah. Saya biasa orang mengatakan ya, ada bid'ah itu buyut. Saya ingin berjelasan, apakah ada hubungannya antara akidah dengan kehusuan sholat sehingga sholatnya bisa dinilai sholat atau saja? Itu saja kalau saya mau penjelasan yang mana yang bisa dahulukan antara fikih ataukah tauhid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah, pertanyaan yang menggugah kita ya. Kalau yang pertama dihisab pada hari kiamat itu sholat. Yang kata Nabi SAW, fa in salahat saluha sairu amalih, saluhat sairu amalihi. Kalau benar sholatnya, semua amalannya insya Allah benar. Kalau salah sholatnya, buruk sholatnya, rusak sholatnya, semuanya jadi rusak. Apakah ini berkaitan dengan fikihnya saja atau ada hubungan dengan keyakinan seseorang? Tidak bisa dipisahkan antara akidah dengan fikih. Syarat diterimanya amalan itu dua. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, dia terhindar dari kesyirikan dan dia berbuat itu hanya untuk Allah saja. Yang kedua berkaitan dengan mutaba'ah, bahwa saya sholat yang kita lakukan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat, alladzina hum an salatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai dengan sholatnya. Ini lalai lebih kepada fikih, dengan wajibnya, dengan syaratnya. Dia lalai. Kadang-kala sholatnya cepat-cepatan, gak tumakninah. Yang kedua berkaitan dengan keyakinan, alladzina hum yura'un,
mereka yang riya. Artinya riya saja itu dapat menggugurkan amalan. Karena kita tahu syirik itu ada dua. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ketika syirik besar yang dilakukan, ya gugur semua amalannya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, kalau engkau melakukan kesyirikan, gugur semua amalanmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kalau dia punya kesyirikan yang berkaitan dengan akidahnya, maka bukan hanya sholatnya, semuanya ditolak amalannya. Tapi kalau dia akidahnya benar, tapi pada saat melaksanakan sholat ada riya di dalamnya, sholatnya aja yang gugur. Maka tadi pada hari kiamat itu hisab itu sangat detail sekali. Maka kita harus benar-benar bermuhasabah ya. Kita sholat udah khusyuk belum? Tadi kita udah bicarakan. Diterimanya amal itu beragam. Ada yang diterima cuma menggugurkan kewajiban tapi nggak dapat pahala. Jadi hari kiamat sholat. Iya, berapa kali sholat dalam hidupnya? 50 tahun dia sholat setelah balik. 5 dikali 5 waktu. Ditimbang. Nggak ada bobot. Kenapa? Karena sholatnya selama ini hanya menggugurkan kewajiban. Jadi hisab itu perhitungan, mizan itu penimbangan kualitas. Maka kalau bicara hisab boleh jadi orang sempurna sholatnya. Dari sisi anak nggak pernah meninggalkan sholat dalam hidupan, sempurna. Sejak alhamdulillah anak balik, anak sampai hari ini tidak pernah meninggalkan satu sholat pun. Nah, itu jumlah. Dan nanti akan ditimbang untuk melihat kualitasnya seperti apa. Maka kalau bicara tadi berkaitan dengan keyakinan, iya ada keyakinan. Berkaitan dengan fikihnya, ya kita harus sesuai. Syarat dan ketentuan harus terpenuhi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, ya, "Innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu shalah." Ada orang yang salat selama 60 tahun, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Enggak diterima ya. Enggak sah salat. Kalau bicara tadi diterima, paling minimal itu tidak wajib ngulangin. Ini nggak diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Ini berkaitan dengan fikih tadi. Sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Itu terjadi dengan sebagian orang. Maka kita perlu bermuhasabah dengan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan keyakinan tadi, dibersihkan hati kita dengan segala kesyirikan ya. Kemudian kita sholat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua dari sisi fikihnya, bagaimana kita sholat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalian sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Barakallahu fikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Firman dari Ujung Jaya Panadahan mau bertanya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat keempat, "Alladzina hum fi sholatihim khashi'un." Orang yang diterima itu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Apakah definisi khusyuk itu dari awal kita takbir sampai akhir kita mengingat Allah dengan kebesarannya? Apa ada definisi lain? Karena saya sendiri merasakan saya melaksanakan salat di dalam kehidupan saya, tapi ketika telah takbir kadang-kadang pemikiran suka ada urusan dunia dan kehidupan lainnya. Apa itu? Untuk menghilangkan itu bagaimana, dan khusyuk itu ditelai kita sebagai orang awam sebatasnya segimana itu Pak Ustadz? Karena saya merasakan sulit untuk khusyuk. Karena kalau kita melihat para sahabat dulu, banyak di kalangan sahabat yang mati ketika sholat dibunuh karena mungkin tidak merasakan sakit dan tidak tahu ada orang yang akan menyerang. Sedangkan kita nyamuk pun yang kan gatal. Kita hilang itu kehusuan itu. Dan itu khusyuk itu
sejauh mana definisinya bagi orang-orang awam seperti kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau bicara khusyuk tadi, khusyuk itu bukan sekedar konsentrasi ya, tapi khusyuk itu kondisi konsentrasi plus ada rasa takut kepada Allah ya, mengagungkan Allah Azza wa Jal ya, menghinakan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jal. Kalau ya sama, mau orang awam, mau ustadz, mau apa, khusyuk ya seperti itu. Boleh jadi ada orang awam yang sholatnya lebih khusyuk daripada orang yang mungkin berilmu. Karena ada orang berilmu lagi mikirin urusan pertanyaan tadi, itu pertanyaan tadi jawabannya benar enggak ya, sama juga. Jadi pemikiran itu datang. Ketika itu datang, godaan setan itu, al-khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita dianjurkan untuk meludah ke kiri, mengeluarkan ludah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lalu meludah sedikit ya, seperti itu. Jangan meludah ke temannya, nah seperti itu. Jadi perjuangan, khusyuk itu perjuangan. Kadangkala hilang kekhusyuan kita, kita hadirkan kembali ya, dengan cara kita menghayati apa yang kita baca, menghayati gerakan kita. Orang yang sedang ruku, antum ruku buat siapa gitu? Buat siapa? Antum sekarang ini ruku buat siapa? Buat Allah yang ada di atas arasy-Nya. Kita ruku mengatakan subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau kita baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Jadi kondisi memang benar-benar menghayati gerakan, bukan cuma bacaan ya. Ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, lalu kita mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami, bagimu segala pujian ya Allah. Tahu-tahu imamnya Allahu Akbar sujud. Antum sujud buat siapa? Antum meletakkan kening antum, maaf, lebih rendah daripada pantat antum. Kok mau? Oh iya, memang dari dulu seperti ini? Bukan. Ana menghambakan diri kepada Allah yang memberikan kening kepada ana, yang memberikan rizki kepada ana. Allahu Akbar, yang memiliki segala-galanya. Jadi usahakan tatkala kita sholat itu menghayati bacaan dan menghayati gerakan kita. Hilang nanti khusyuk itu, datangkan lagi, aku sedang sholat, aku sedang minta sama Allah Azza wa Jalla. Jadi boleh jadi ada orang yang sholat hanya dapat 40%, ada yang dapatnya cuma 10%, dan ada yang tidak dapat apa-apa. Dari awal dia takbir sampai akhir hanya sekedar ya gerakan doang, gerakan doang. Tadi menggugurkan kewajiban. Bahkan kadang-kadang kita assalamualaikum, assalamualaikum, sholat apa tadi ada? Ada yang seperti itu. Maka insya Allah sambil berdoa ya, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwa aku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikan jiwaku ini, engkau sebaik-baiknya orang yang menyucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna dan dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, dan wa min du'ain la yusma, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Barakallahu fikum. Ada yang tertulis di sini? Iya, Anda baca. Yang dari mama dulu. Ustaz, memasuki bulan Agustus, untuk memeriahkan kemerdekaan warga sekitar saya biasanya diisi dengan perlombaan-perlombaan yang dananya tersebut diminta dari sumbangan warga setempat juga. Apakah ini termasuk judi? Apakah termasuk dalam perbuatan yang tidak berguna? Iya, kalau mau bikin perlombaan yang berguna.
bikin yang bermanfaat. Banyak perlombaan yang bermanfaat ya. Perlombaan yang bukan hanya sekedar untuk senang-senang, tapi ada gunanya. Ada lomba adzan, ya, lomba baca Quran umpamanya, lomba lari, berguna tuh lomba lari. Lomba lari jangan muncul di masyarakat kita atlet-atlet yang lomba memanah, ya, lomba-lomba yang bermanfaat. Bagaimana kalau diambil dari sumbangannya? Yang pertama, kalau diambil dari sumbangan warga itu aman. Karena tidak diambil dari peserta. Yang nggak boleh kalau hadiahnya diambil murni dari peserta. Tapi kalau sumbangan, anak nyumbang, yang ini 20.000, yang ini 100.000, memang dia nggak ada mengharap keuntungan gitu sama sekali. Tapi kalau sudah diambil dari peserta, murni hanya dari peserta, itu yang akhirnya jadinya judi. Karena ada di kampung kita kadang-kadang jamaah lomba sepeda. Pendaftaran 50.000, hadiahnya motor. Itu jamaah karena belum tercapai untuk beli motor, nggak ditutup-tutup pendaftarannya. Jadi perlombaannya ditunda lagi, karena mereka memang mencari keuntungan gitu. Itu nanti jadinya judi. Tapi kalau perlombaannya diambil dari dana atau hadiahnya diambil dari sumbangan atau dari sponsor, insya Allah kalau sponsornya halal, insya Allah aman. Kalau bicara tidak berguna, tadi ada yang tidak berguna dan ada yang berguna. Mak-mak bikin lomba masak umpamanya, berguna, paling enggak habis masak bisa makan suaminya. Berarti itu, bawa pulang gitu, walaupun kalah ya. Aduh, kalah lah, kasih suami ini makan loh masakanku, tapi kalah tadi. Jadi seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan menghadiri kajian. Kita menghadiri kajian itu harus memilih, jemaah. Kenapa harus memilih? Ada yang mengatakan ambil baiknya, tinggalkan buruknya. Antum nggak lebih pintar dari ustadznya. Antum tahu baik dan buruk dari mana? Kalau antum sudah tahu baik dan buruk, ya antum lebih dari ustadz. Ustadznya salah. Antum tahu, iya. Nggak usah hadir, antum mengisi kajian seharusnya. Karena terus terang, jemaah. Tadi usaha untuk merusak umat Islam itu dari luar dan dalam. Ana punya ustadz dulu, ngajar di pesantren, kuliah dia di satu sekolah, 4 bulan kuliah berhenti sholat ya. Padahal dia lulusan pesantren. Dan ana juga pernah sampaikan mungkin di sini, ada seorang di Jember, dua orang. Yang satu kawan abah ana, yang satu mertuanya kawan ana. Yang kawan abah ana ini, suatu hari putrinya itu datang ke rumah, ada urusan surat-surat tanah. Abahnya tanya, abahnya kemana kalau nggak pernah kelihatan ke masjid? Ya itu bapak, kata dia, Pak Riza, kata dia, bapak ana sudah berhenti sholat. Katanya makomnya sudah berbeda. Itu siapa? Dari mana dia dapat? Dari kajian, dari belajar, dari guru. Kemudian yang satu lagi ada seorang, masya Allah, ini menantunya ngomong, ya Allah Ustaz, mertua ana ini orang baik Ustaz, selalu sholat di masjid Ustaz, puasa Senin Kemis, sodakohnya, ngajinya, masya Allah. Sekarang berhenti sholat Ustaz, nggak sholat. Kalau antum katakan, ya mungkin dia nggak tahu yang benar sama yang salah. Itu yang jadi masalah. Kita kan memang awam. Kita dengar ustadz nyampaikan apa, masya Allah bagus banget. Jadi orang itu kalau sudah sampai tingkatan nanti ma'rifat, udah nggak wajib sholat lagi. Sholat ini buat yang masih thariqah, syariat lah seperti itu. Dan bener loh, nggak sholat ya. Dan dia merasa masuk surga dengan yang dia lakukan. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman ini belajarnya di Medina dulu. Ketika dia mau berangkat ke Mesir, dikirim sama Umar bin Khattab. Umar berpesan kepada gubernur Mesir, Amr bin As, qarribu darahu minal masjid, atau qarribu manzilahu minal masjid. Dekatkan rumahnya dia, tempat tinggalnya dari masjid. Dia ngajar Quran, ngajar.
Di akhir hayatnya dia bertemu dengan orang-orang Khawarij, jemaah. Dia bunuh Ali kepingin masuk surga. Bayangin. Dia membunuh sahabat yang dijamin masuk surga dan dia berharap masuk surga. Ketika dia dikisos dibunuh, dia nggak sama sekali ada kesedihan. Dia bangga bisa membunuh Ali bin Abi Thalib. Na'udzubillah. Makanya jangan bermudah-mudahan belajar ilmu. Kalau mau belajar, belajarlah kepada yang menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Dan dia bukan mengajak kepada dirinya. Dia tidak mengajak kepada kelompoknya. Dia mengajak orang menuju kepada Allah dan Rasulnya untuk mempraktekkan Islam yang biasa-biasa aja. Bagaimana Islam yang biasa-biasa aja? Sudah gak dikerjakan Nabi sama para sahabatnya. Itu biasa-biasa aja. Cuma kadang-kadang orang mengatakan, aduh ekstrim itu. Loh, kalau anak ekstrim yang biasa-biasa kayak apa? Kayak anak ini. Sholat duhur, asar gak sholat. Maghrib, sholat, isya gak sholat. Biasa-biasa aja lah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang orang seperti itu. Antum masih sedikit-sedikit haram. Ini haram, itu haram. Ini berlebih-lebihan. Makanya jangan berlebih-lebihan. Gak boleh. Biasa-biasa aja. Yang haram, antum juga harus kayak gitu. Jangan yang halal antum haramkan. Main bola, haram. Kok haram main bola? Iya Ustaz. Aurat Ustaz. Kalau bicara aurat, coba dibaca lagi buku fikih. Aurat laki-laki itu antara pusar sama lutut. Antara. Tahu namanya antara? Yang di antara. Makanya sebenarnya ulama mengatakan lutut bukan termasuk aurat. Tapi bukan berarti antum datang kajiannya pakai celana pendek. Bukan, jemaah, ada adabnya gitu loh. Ada adabnya. Tapi tadi ada orang mungkin kadang-kadang terlihat Nabi SAW pernah terlihat pahanya. Ada Abu Bakar, ada Umar. Sampai ketika Utsman masuk baru ditutup paha. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, datang bapakku Abu Bakar, engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Datang Umar, engkau tetap dalam kondisi seperti itu. Pas datang Utsman, engkau perbaiki dudukmu, engkau tutup pahamu. Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaik. Gimana aku gak malu sama orang yang malaikat aja malu sama dia, sama Utsman. Andai kalau Nabi gak menutup, Utsman gak masuk nantinya malu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, ada pertanyaan kiriman masuk ke WA pribadi. insyaallah. Ustaz, hukumnya apa setelah melakukan berdoa membaca Al-Fatihah dan setiap segala sesuatu dalam satu acara diakhiri dengan membaca Al-Fatihah? Jamaah, seorang muslim itu berilmu sebelum beramal ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Kalau yang ditanyakan itu dilakukan sama Rasul SAW, dilakukan sama para sahabatnya, ya lakukan. Tadi beragama ini mudah gitu, nggak usah dibikin ruwet, nggak usah pakai falsafat. Ini tuh udah Nabi ngamalkan enggak? Ngamalkan, amalkan. Ada hadisnya, oh amalkan, kita amalkan. Nabi tidak mengamalkan, ya sudah, kenapa kita harus ribut sih? Kenapa dengan perkara-perkara yang seharusnya kita bersatu kita jadi berpisah gitu loh? Banyak kesamaan kita sama-sama menjunjung tinggi Rasulullah SAW. Kesamaan kita bersama cinta kepada Nabi SAW. Ketika Nabi setiap selesai berdoa mengatakan Al-Fatihah, ya kita lakukan. Tapi kalau Nabi enggak, ya udah nggak usah lah, daripada ribut kita. Oh tapi kan itu baik, ini dan itu, memain orang seperti itu. Ya tidak semua yang baik benar. Kalau Nabi SAW mengamalkannya, ya sudah kita amalkan. Apa sih beratnya kita tidak mengamalkan apa yang Nabi tidak amalkan? Apa beratnya? Kan nggak ada beratnya. Artinya meninggalkan sama mengamalkan lebih berat mana? Mengamalkan. Karena ada energi, ada waktu, ada usaha. Tapi kalau meninggalkan, ya udah nggak usah. Maka buat yang bertanya dan kepada kita semua, mungkin masyarakat sedang bingung, ada ustadz mengatakan boleh, ada satu ustadz mengatakan tidak boleh. Ya sudah, kata Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan, banyak. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Kalau tadi amalan itu diamalkan oleh Nabi SAW atau diamalkan sama para sahabat Nabi, kita amal. Tapi kalau tidak, ya sudahlah, kita tinggalkan aja. Barakallahu. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah tidak ada perjumpaan yang tidak usai. Terima kasih. Ustaz, bagaimana? Kasih kesempatan. Terakhir ya, 3 menit. 3 menit. Iya. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana ketika kita ingin menjaga sholat khusyuk, sedangkan kita bermakmum dengan imam yang bacaannya murutul Ustaz, bukan murotal. Syukran. Bacaan imamnya tuh murutul Ustaz, nggak karuan gitu Ustaz, bukan murotal ini. Syukran jazakallahu Ustaz. Masya Allah, ini PR kita bersama ya. PR kita bersama. Alhamdulillah masyarakat muslim Indonesia ini banyak. Dan alhamdulillah anak-anak yang belajar Al-Quran juga banyak. PR-nya apa? Banyak imam-imam masjid yang belum distandarkan. Jadi kalau ada sertifikasi ulama, seharusnya ada sertifikasi imam. Itu yang lebih penting sekarang. Bagaimana Indonesia yang punya lebih 700.000 masjid dan musola ini, imamnya standar. Jadi kita sholat di masjid manapun ya sudah kayak gitu bacaannya. Karena kan memang ada aturannya gitu loh. Kalau bicara tajwid ya ada aturan tajwidnya, makharij hurufnya sama. Dan alhamdulillah banyak masyarakat yang sudah bisa menggantikan imam yang ada. Tapi kan nggak mau diganti imamnya. Apa yang harus dilakukan? Kalau bicara antum jadi makmum ya mau gimana lagi? Antum Al-Fatihah belum selesai tahu-tahu sudah ruku. Antum baru ruku sudah sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Ya kita kadang-kala harus menyesuaikan. Jadi kalau imamnya agak cepat ya antum agak cepat juga gitu loh. Jangan imamnya agak cepat antum alhamdulillahirabbil alamin. Tahu-tahu imamnya assalamualaikum antum belum ruku. Baik, ini PR bersama. Apa yang harus kita lakukan? Kita gandeng dewan masjid yang ada di sekitar kita ya, atau MUI yang ada. Karena MUI ini lembaga yang naungin sebenarnya para ulama ya. Bagaimana kita usul sama mereka, datanglah. Karena ini masalah bukan cuma di masjid antum, hampir semua masjid sekitar kita seperti datang. Bagaimana kalau mengadakan pelatihan imam? Setelah itu sertifikasi imam. Karena Nabi SAW mengatakan ya ummukum aqra'ukum li kitabillah. Yang jadi imam itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu yang jadi imam. Standarnya tuh kayak gitu. Tapi ini kalau memilih imam ya. Kalau dalam rangka memilih imam, maka yang dipilih adalah yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Tapi kalau antum bermakmum bukan sedang milih imam. Maka ini adab ya buat teman-teman ya. Kalau di masjidnya orang, jangan sampai antum jadi imam kecuali dikasih izin atau disuruh sama imam rawatib. Karena ada di Jember itu, ada nggak pernah lihat? Tapi ada salah satu sesepuh, dia mau sholat di satu masjid, ada tulisannya yang berjenggot tidak boleh sholat di sini. Sampai kayak gitu. Dia bingung, dia jenggotan itu, gimana nggak boleh sholat di sini? Akhirnya dia cari tahu kenapa. Dulu kata dia ada nih anak-anak jenggotan, tahu-tahu nyerobot jadi imam. Karena merasa antum bacaannya nggak bagus, ana aja. Dosa loh jangan. Berdosa. Orang yang jadi imam di masjidnya orang tanpa izin itu berdosa. Maka jangan merasa antum lebih baik. Apa yang harus dilakukan tadi? Datang ke MUI setempat ya, minta tolong gimana kalau di kampung kita atau di RW kita ada 2 musola, ada pelatihan imam seperti itu. Yang kedua, di bulan Ramadan biasanya imamnya itu Masya Allah lebih cepat lagi. Jadi kalau sholat isya itu masih lumayan, pas terawih
Ana punya anak ngomong, "Mbak, Ana mau sholat di masjid aja," kata dia. Kenapa? Zen, kata dia. Ini di masjid kita baru 4 rakaat, di sana sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita menawarkan pihak masjid. Antum mengatakan, gimana kalau kita cari imam dari lulusan pesantren? Seperti itu. Carilah. Artinya biar mereka yang mencari. Cari dari lulusan pesantren, nanti kita urunan untuk kasih mukafaahnya seperti itu. Atau ana tanggunglah mukafaahnya selama 1 bulan. Biar insya Allah mereka mau gitu. Apalagi kita dari pesantren mereka nggak apa-apa. Yang penting bacaannya bener enak jamaah. Masya Allah. Ada satu mahasiswa ketika KKN, dia disuruh jadi imam kata dia. Enggak, anak nggak jadi imam, imamnya biar yang biasa kata dia. Nggak apa-apa, antum jadi imam, antum suaranya bagus. Anak kalau habis sholat nggak zikir berjamaah, nggak apa-apa sudah. Yang penting bacaannya enak kata dia. Sampai makmumnya itu kepingin dapat bacaan yang enak gitu. Karena dia bertahun-tahun dapatnya ya kayak gitu apa? Yang merotoli, bukan murattal tapi merodol. Itu solusi bersama ya. Artinya yang ada kita perbaiki. Jadi kalau kita cuma nyalahkan tapi kita tidak memberikan solusi, ya sampai kapanpun tetap akhirnya antum pindah masjid. Yang ada pindah masjid. Jamaah itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena Anda harus ke Cirebon mengejar kereta, bukan ngejar kereta ya. Anda kayaknya nggak pernah bisa ngejar kereta, tapi menunggu kereta datang di stasiun Cirebon. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke MC. Jazakumullah.